Guys, ini dia laptop Asus VivoBooks 14A1404VA. Nah, laptop ini tuh sebenarnya standar, cuman standarnya tuh yang high, bukan yang middle ataupun yang low ya. Karena laptop ini tuh ya udah disematkan dengan prosesor Core i3 generasi ke-13 dan juga dengan RAM itu DDR4 8 GB dan SSD juga udah 512 GB. Dan juga ini laptop pastinya udah Windows original ya, Windows 11. Terus juga udah dapat Microsoft Office yang home student. Nah, jadi kalau kalian mau pakai kebutuhan kantor, ada Outlook, butuh Outlook juga, nah kalian bisa install Outlook-nya dari Microsoft Store ya. Nah, ini dia series laptopnya dan spesifikasinya kalian bisa baca di sini. Dan ini laptop juga sudah dapat bonusnya ini tas. Ini nggak dapat mouse, beli juga lupa minta bonus mouse, tapi kadang dikasih kadang enggak sih sebenarnya kalau beli minta bonus mouse. Nah, ini tasnya oke lah ya, beli buka dulu. Sebenarnya ini tasnya standar sih kalau kita beli laptop Asus VivoBooks, pasti mau series berapapun pasti dapat tasnya yang modelnya kayak gini. Nah, oke, kita singkirin tasnya. Sekarang kita kembali ke laptop. Jaga tukul aja. Loh, mana? Oh, di bawah. Ini terbalik sih. Sebenarnya ini udah di unboxing ya sama tokonya, karena beli minta langsung di setup, diaktifasi, karena emang lumayan kerjanya kredit, jadi beli minta tokonya buat aktivasi karena ini untuk kebutuhan kantor juga. Nah, ini dia laptopnya. Di dalam laptop ini cuman dapat charger aja, charger adaptor. Ini dia bentuknya. Nah, ini dia, ini yang 19 volt atau 2,37 ampere, dan colokannya yang kayak gini. Nah, dan ini kita taruh dulu, kita singkirin sini, dan kita ambil laptopnya. Di bawah laptop ini ada kitab-kitabnya dia, seperti buku garansi dan buku panduannya kayak gitu. Udah, ini aja yang kita dapat. Oke, berikut di sini. Nah guys, ini dia laptopnya. Ini bentuknya elegan ya, warnanya juga warna metalik gitu, elegan banget sih. Dan ini juga ada embel Asusnya. Sebenarnya model-model desainnya ya untuk laptop Asus VivoBook itu mirip semua sih kayak gini, ada embel Asus VivoBooknya di sini. Cuman emang ini agak beda, ini kayak terpisah gitu. Cuman ini kurang enak sih, beli nggak terlalu suka liatnya ini kayak gini. Yang sebelumnya itu kayak nyambung itu sih kalau nggak salah ya. Dan oke, sebelum kita buka, kita lihat, beli mau tunjukin ke kalian sisi-sisinya. Nah, ini sisi depan. Oke, beli buka dulu, ambil ini. Oke, ini sisi depannya kayak gini dia, polos, nggak ada port, nggak ada apa-apa, nggak ada indikator juga di sini, jadi polos banget ya sisi depannya. Terus kita lihat sisi kanan. Sisi kanan ini ada, ini dia. Oke, ditaruh ke bawah. Nah, ini ada untuk jack audio, ini ada port Type C juga udah. Jadi kalau kalian mau hard disk eksternal yang Type C biar cepat transfer datanya, kalian bisa pakai ini. Nah, ini ada port untuk USB juga, ada 2 di sisi kanannya ini. Jadi kalau kalian mau pakai mouse Bluetooth juga bisa, mouse wireless juga bisa. Nah, mouse wireless itu butuh receiver untuk dicolokin ke sini. Kayak gitu. Nah, terus terus ini ada port untuk HDMI juga kalau kalian mau presentasi, buat ke laptop, buat ke proyektor kayak gitu ya, kalian bisa pakai port HDMI ini. Nah, ini untuk jack powernya.
untuk power inputnya. Nah itu aja, ada di sisi sebelah kanannya seperti ini dia tampilannya. Terus untuk di posisi belakang ini polos juga, nggak ada apa-apa, nggak ada colokan, nggak ada indikator juga. Nah di bawahnya ini ada buat ventilasi udaranya. Nah oke, ini sisi belakang. Kita lihat di sisi kiri. Di sisi kiri ini juga hampir nggak ada apa-apa ya, cuman ada satu port untuk USB lagi. Sebenarnya untuk laptop zaman sekarang ini dia masih yang menyediakan port USB banyak ya, 3 tuh lumayan banyak, karena emang laptop zaman sekarang itu udah nggak menyediakan port USB lagi, tapi udah ke Type C kayak gitu. Jadi kalau kalian masih punya flash disk yang USB atau colokan buat ke hard disk eksternal yang pakai USB, ya kalian bisa pakai laptop ini. Nah ini dia guys laptopnya, di dalamnya nih kayak gini dia. Ini juga apa, keyboardnya ketik-ketikannya tuh lumayan soft ya, lumayan soft dan nggak terlalu berisik juga. Kalau ditekan gitu ada suara, cuman kecil banget ya, jadi nggak annoying. Dan ini juga touch barnya, mousepadnya juga enak, kliknya biasa lah ya, suara klik gitu, suara klik mousepad gitu. Nah ini kita udah masuk di Windows. Ini dia tampilan Windowsnya. Ini dapatnya Windows 11 yang original. Dan layarnya juga untuk frame sampingnya itu lumayan tipis ya. Cuman emang nggak tipis-tipis banget. Frame atasnya juga untuk ukuran laptop ini oke lah ya. Walaupun nggak tipis-tipis banget, tapi ini masih kelihatan elegan. Dan ini untuk kameranya ada untuk on off kamera buat nutup manual. Terus ini ada embel Asus VivoBook lagi di sini. Di sini juga nggak ada keyboard untuk angka, jadi angkanya di sini aja. Karena emang dia 14 inch. Kalau kalian mau ada angkanya di sini, ada di series laptop sebelumnya yang udah di-upload di video ya, kalian bisa cek. Nah itu emang adanya di series di layar yang lebih gede, di layar yang 15 inch ke atas. Oke guys, itu aja untuk laptopnya, dan kita lihat spesifikasi di propertiesnya. Ini dia storage-nya yang terdeteksi dari 512, ini 477 GB. Terus ada graphic card-nya juga 128 GB. Ini nggak pakai VGA tambahan ya, tapi udah bawaannya laptop ini, jadi onboard gitu, 128 MB aja. Dan ini RAM-nya DDR4 8 GB, dan prosesornya generasi ke-13 Core i3. Oke, di 1,20 GHz kayak gitu. Oke guys, itu aja review untuk laptop Asus VivoBook 14A1404VA. Nah buat kalian yang pengen cari laptop lain, oh ya, kalian yang cari laptop lain, kalian bisa cek lagi di referensi-referensi laptop untuk kebutuhan apa, kalian bisa cek lagi di video-videonya Blikasap. Dia ada upload beberapa review laptop di sana. Cuman laptop ini kalau kalian mau pakai untuk sekolah, ini masih worth it ya, karena spesifikasinya ini udah generasi terbaru juga, udah Core i3 juga, RAM-nya juga 8 GB. Jadi kalau kalian mau pakai untuk browsing yang lumayan taxnya banyak, itu ini masih kuat ya kayak gitu. Kalau kalian mau nonton Netflix juga ini masih oke. Buat kalian yang mau kerja dengan banyak Excel sheet juga ini masih oke. Terus buat kalian yang
kebutuhannya intinya di luar graphic design, di luar Adobe semua semua program ya, seperti Illustrator, InDesign, apalagi Photoshop, terus Adobe Premiere, Adobe After Effects. Nah, di luar itu program-program yang berat ini masih oke buat kalian pakai. Tapi kalau kalian mau pakai untuk editing video ataupun Photoshop seperti yang program-program Adobe yang disebutin tadi, ataupun Corel Draw ataupun AutoCAD, ini pastinya nggak compatible ya. Cuman untuk yang mungkin kalau editing sederhana yang nggak berat mungkin masih bisa, tapi kalau kalian paksain ya bisa rusak juga laptopnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau awet laptopnya ya jangan pakai program-program itu. Oke guys, itu aja review untuk laptop ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video beli kaset. Jangan lupa buat like videonya, share juga ke teman-temannya kalian. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Beli Kasep, aktifkan loncengnya juga ya, biar kalian nggak ketinggalan update video dari Beli Kasep berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.